Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali yang pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan keempat ini, Ibu akan menyampaikan materi menyusun pidato persuasif dan cara berpidato. Setelah sebelumnya kemarin Ibu telah menjelaskan struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Nah, sebelum masuk ke materi seperti biasa, Ibu akan menyampaikan dahulu kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator 1. Peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. 2. Peserta didik dapat menyebutkan aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Materinya di sini penyusunan pidato persuasif, menyusun pidato persuasif, dan berpidato. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif yang harus kalian ketahui di sini ada 5. Ya, ada 5. 1. Menentukan tema atau pokok pidato. Tema itu sama dengan dasar cerita. Jadi kalau kita mau berpidato, sebelumnya harus menyiapkan dulu apa sih tema yang akan disampaikan nanti dalam berpidato. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Pokok-pokok di sini adalah hal-hal yang penting, ya, hal-hal yang penting, hal-hal yang baik itu harus didaftarkan dulu atau dirinci dulu apa pokok-pokok pidato yang disampaikan tersebut. Yang ketiga, menentukan tujuan pokok. Nah, tujuan dalam berpidato itu harus menunjukkan apa sih tujuannya dalam berpidato tersebut, ya, itu berdasarkan dari pokok-pokok yang nomor 2. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Nah, mungkin kalian sudah tahu menyusun kerangka pidato tersebut itu. Kemarin sudah diulas sekilas ya di dalam struktur dan kebahasaan. Menyusun kerangka pidato. Itu yang pertama ada apa? Ada apa coba yo? Yang pertama ada pembuka. Ya, bagus. Nah, mungkin kalian ada yang menjawabnya ya. Ada pembuka pidato. Yang kedua ada apa? Isi. Ya. Yang ketiga ada penutup. Nah, ini harus kalian perhatikan ya kerangka pidato tersebut. Ibu ulangi lagi. Yang pertama ada pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Nah, yang mengembangkan ini berdasarkan dari menyusun kerangka pidato yang keempat. Dikembangkan mulai dari pembukaan, terus isi, lalu ke penutup. Berpidato ini ada 3 yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, persiapan materi. Ya, persiapan materi pidato. Yang kedua, persiapan pendengar. Yang ketiga, aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Persiapan materi. Persiapan materi di sini adalah persiapan materi dilakukan pembicara dalam usahanya untuk menguasai materi atau isi pidato. Persiapan materi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan berpidato.
berpidato. Sebaiknya pembicara mempersiapkan materi pidato dari beberapa hari sebelumnya. Yang pertama mengumpulkan bahan-bahan ya, persiapan materi itu mengumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahan di sini adalah pembicara harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk berpidato. Yang digunakan pembicara dalam berpidato adalah materi pidato. Pembicara harus mengetahui topik yang akan disampaikan. Juga si pembicara harus mengumpulkan materi sesuai sasaran pendengar pidato. Yang kedua, menyusun kerangka naskah pidato. Sebelum membuat naskah pidato, perlu dibuat kerangka pidato. Kerangka pidato berisi pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan. Kerangka yang dibuat harus teratur, berurutan, dan juga sesuai kaidah penyusunan pidato. Nah, di sini ada persiapan pendengar. Apa saja sih persiapan pendengar ya dalam berpidato tersebut? Yang pertama ada minat, yang kedua perhatian, yang ketiga perhatian dan pengertian, yang keempat pemahaman, yang kelima kemauan, dan yang terakhir tindakan dan perbuatan. Nah, di sini sekilas saja Ibu akan menjelaskan dari masing-masing tadi mulai dari kata minat ya. Minat di sini adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang bersumber dari dalam hati. Seorang pembicara harus dapat menumbuhkan minat pendengar. Cara menumbuhkan minat pendengar adalah membahas materi sesuai dengan kebutuhan pendengar. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan pendengar. Kalau misalkan di sekolah misalnya tentang pendidikan, ya pasti tentang pendidikan. Misalkan ada lagi dari suka datang di sekolah dari kepolisian, misalkan tentang narkoba. Nah, pergaulan bebas. Nah, itu yang disampaikan itu harus sesuai dengan pendengar. Jadi tidak keluar dari jalur apa yang akan disampaikan oleh si pembicara kepada pendengar. Yang kedua, perhatian. Perhatian di sini itu keberhasilan pidato ditentukan adanya perhatian dari pendengar. Pembicara yang baik harus dapat meraih perhatian dari pendengar. Maka harus menguasai ilmu berpidato untuk menampilkan pidato yang baik. Ya, pidato yang baik sehingga pendengar menaruh perhatian penuh kepadanya saat berpidato. Yang ketiga, perhatian dan pengertian. Nah, ini ada perhatian dan pengertian. Yang bagaimana? Perhatian dan pengertian di sini ya, maksudnya adalah pembicara yang baik harus memiliki pengetahuan yang luas serta sikap pengertian dan cakap agar isi pidato mudah dimengerti dan menarik perhatian pendengar. Yang keempat, pemahaman. Nah, pemahaman di sini maksudnya adalah isi dari suatu pidato harus dipahami oleh pendengar. Ya, oleh pendengar. Maka dari itu pembicara memahami terlebih dahulu isi pidato yang disampaikan sehingga materi akan mudah untuk dipahami oleh pendengar. Yang kelima ada kemauan. Kemauan di sini adalah
Memperhatikan pidato didasari oleh kesadaran pendengar. Pembicara harus bisa membangkitkan kesadaran pendengar. Pendengar harus sadar betapa pentingnya materi yang disampaikan. Dengan demikian akan muncul kemauan pendengar untuk memperhatikan pidato. Yang terakhir di sini yang keenam ya, ada tindakan dan perbuatan. Maksudnya adalah proses akhir pemahaman pendengar adalah wujud nyata pendengar. Maksudnya pendengar melakukan tindakan sesuai isi pidato. Tindakan tersebut merupakan bukti nyata keberhasilan pembicara. Nah, dilanjutkan lagi. Ada aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama ada sikap badan, yang kedua ada suara, yang ketiga ada kewajaran sikap. Dalam berpidato yang harus diperhatikan sikap badan. Mungkin kalian sudah tahu ya. Udah tahulah sedikit banyaknya kalau orang yang lagi berpidato itu sikapnya harus bagaimana. Nah, sikap badan pada saat berpidato yang baik adalah berdiri dengan tegak. Sikap ini menunjukkan pembicara bersemangat tinggi, percaya diri, dan bersungguh-sungguh. Pandangan mata pembicara sebaiknya mengarah kepada semua pendengar. Nah, sikap badan ini yang telah Ibu sebutkan tadi itu adalah sikap yang baik. Sikap yang bagus. Kalau misalkan berpidato dengan sikapnya tidak tegak, ya, misalnya membungkuk badannya atau terlalu banyak jalan-jalan mondar-mandir sana sini, itu nanti akan memusingkan si pendengar. Ini kok yang berpidatonya seperti ini, ya. Jangan sampai membuat bingung yang pendengar pidato yang tadi. Ya, yang tidak boleh dilakukan itu harus dihindari supaya tidak membingungkan si pendengar. Yang kedua, suara. Otomatis suara dimanapun kamu berdiri, ya, kalau untuk membawakan sesuatu yang nomor satu adalah suara. Ibu pasti akan menekankan kalau kalian tampil di depan kelas itu adalah suara. Suara saat berpidato itu jangan terlalu keras-keras sekali, jangan terlalu cepat-cepat sekali, jangan pelan-pelan sekali. Ya, kita harus bisa mengimbangi suara di dalam kelas misalnya dengan suara di lapangan. Nah, kita harus bisa menyesuaikan ya suara yang keluarnya segimana sih untuk didengar oleh si pendengar pidato tersebut, ya. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tidak akan kedengaran, ya. Kalau terlalu keras itu nanti wah, kata si pendengar itu ini suaranya menggelegar banget. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga adalah kewajaran sikap. Kewajaran sikap di sini pembicara sebaiknya menjaga kewajaran sikap saat berpidato. Sikap dan gaya berlebihan dalam berpidato dapat mengurangi perhatian pendengar. Dengan berlatih menyesuaikan sikap, suara, dan penampilan berpidato, pembicara dapat melakukan pidato dengan baik. Nah, untuk materi hari ini dan termasuk pertemuan keempat berarti sudah selesai semuanya, ya. Mulai dari yang mengidentifikasi pidato persuasif, yang kedua menyimpulkan pidato persuasif, yang ketiga struktur dan kebahasaan, dan terakhir adalah penyusunan pidato dan berpidato. Mungkin lain kali nanti kalau ada tugas membuat pidato, kalian
bisa menyiapkan diri, karena langkah-langkah dalam berpidato itu sudah Ibu sampaikan, ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, ya. Kalau seperti biasa, kalau ada pertanyaan ya ataupun ada yang harus ditanyakan, boleh kalian tanyakan ke Ibu langsung. Jadi kalau ada pertanyaan, kamu jangan disembunyikan seolah-olah kamu itu sudah paham, ya. Tanyakan saja ke Ibu, ya. Pasti Ibu akan memberikan jawabannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.